Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Vikaris Kalista Oktaliana Singke, dalam Peniel Reflection. Saat ini kita bersama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan menghantar kita di dalam perenungan ibadah minggu yang kedua, 8 September 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh karena hidup kami sampai dengan detik ini masih berada di dalam pendampingan daripada Allah. Maka di dalam ungkapan syukur kami bersama, kami akan membaca dan kami akan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk memahami akan firman-Mu, kami memohon hikmat daripada Roh Kudus-Mu untuk bekerja kepada kami masing-masing, sehingga di dalamnya kami dihantar untuk memahami, terlebih kami melakukan firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, dalam keseragaman pembacaan GPID, kita diarahkan kembali dalam dua bagian pembacaan. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membacakan bagi kita dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan berkata, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber air." Dalam bagian pembacaan firman yang kedua, kita akan membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-7, dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37, dua perikop pembacaan. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dicatukan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan,
mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sedang menonton video ini, kita berharap bahwa kita semuanya di dalam ungkapan syukur. Sekalipun kita tahu dan kita merasakan bahwa memang terkadang dalam perjalanan hidup itu tidak selalu kita akan menemukan situasi kita bersuka cita. Tidak selalu dalam perjalanan hidup itu kita akan mengalami kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup. Tetapi juga ada berbagai tantangan-tantangan hidup yang tentunya membutuhkan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, seringkali ketika umat Tuhan berada di dalam situasi yang nyaman, dalam situasi yang membuat dia bersuka cita, itu justru membuat dia berada di dalam bahaya. Karena dikatakan bahwa seseorang yang di dalam perjalanan kehidupannya, tatanan hidupnya serba nyaman, dia selalu mengalami kebahagiaan, membuat kadangkala umat Tuhan, dia kemudian lupa bersyukur kepada Allah. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa dia memiliki iman yang hanya berjalan di tempat. Maka mari kita melihat dalam kasih Allah yang sudah dinyatakan bahwa keselamatan bagi umat manusia itu sungguh ada pada diri masing-masing kita. Seperti dalam Yesaya pasal 35, dikatakan kepada kita sekalian bagi orang-orang yang selalu merasa takut dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang membuat iman kita jatuh bangun di dalam Tuhan. Dalam kitab Yesaya ini mengatakan kepada kita bahwa bagaimana kita bisa berjuang untuk melawan rasa takut kita, karena Tuhan sendiri yang akan mengubah keadaan dan situasi hidup kita. Dan itu jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya kepada kita sekalian, dari kesulitan-kesulitan hidup kita akan berjumpa dengan sukacita di dalam Tuhan. Asalkan kita memiliki iman yang teguh, ada pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, untuk kita bisa memandang bahwa semua perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat adalah baik adanya. Maka kita juga dihantar dalam sebuah karya kasih Allah yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita, tidak bisa sebenarnya kita terima begitu-begitu saja. Karena ketika kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, harus didasari dengan iman yang kokoh dan juga teguh. Maka kita diperhadapkan dan juga kita dilihat kepada kita sekalian dalam pembacaan firman yang kedua melalui perjalanan kehidupan dari seorang perempuan Sirofenisia. Kalau dikatakan Bapak Ibu, dia adalah seorang perempuan yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi kadangkala mengatakan yang bukan termasuk dalam kategori mereka, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka kadang katakan mereka seperti binatang, contohnya keledai-keledai dungu itu dan lain sebagainya. Maka kita melihat di dalam situasi dan keadaan dia berjumpa dengan Yesus pada saat itu, dia kemudian direndahkan. Bahkan sampai dalam versi Injil Matius, dia ditolak sebanyak 3 kali pada saat dia meminta pertolongan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi yang mau diperlihatkan kepada kita sekalian, bahwa ada semangat yang penuh di dalam Tuhan. Seseorang yang awalnya tidak percaya kepada Allah, tetapi pada saat dia memohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan kemudian menunjukkan, dia katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, maka itu juga yang mau diperlihatkan kepada kita sekalian dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita katakan dalam situasi kita menderita, dalam setiap pergumulan kehidupan kita, mental berani saja tidak akan cukup untuk kita bisa menikmati karya Tuhan dalam menjalani hidup. Tetapi yang paling kita butuhkan itu adalah iman yang sungguh-sungguh dewasa kepada Allah. Bukan iman yang kerdil. Iman yang kerdil itu seperti ketika kita percaya hanya pada saat kita melihat mujizat daripada Tuhan. Jangan sebagai orang yang percaya, orang yang dikatakan beriman kepada Allah,
tetapi iman kita justru kerdil kepada Tuhan. Kita percaya kepada Ia, kepada Allah yang memberikan hidup pada saat kita hanya menerima berkat daripada Dia. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini, dikatakan kepada kita sekalian bahwa dalam segala situasi, dalam segala pergumulan, Allah akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kita bisa menerima dan kita bisa merasakan akan penyertaan pemeliharaan daripada Tuhan kalau kita masuk pada level untuk mempercayai hidup kita kepada Dia, Allah yang memberikan dan menyatakan kuasanya kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini dapat kembali menghantar kita di dalam perenungan pada hari Minggu nanti, sehingga kita juga disadari bahwa perjalanan hidup sebagai orang percaya tidak akan pernah mudah untuk kita jalani. Maka kuatkanlah imanmu, teguhkanlah imanmu di dalam Tuhan, karena Ia akan senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih, penyertaan dan juga pemeliharaanmu Tuhan. Kami boleh bersyukur karena firman Tuhan pada saat ini kembali lagi menguatkan kami sekalian. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini, ada berbagai macam tantangan iman yang harus kami hadapi. Sehingga kadangkala membuat iman kami jatuh bangun di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam perenungan firman yang telah menguatkan kami kembali untuk bagaimana kami berjuang akan seluruh perjalanan hidup kami. Kami akan senantiasa percaya kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa mendampingi setiap perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Maka kami tidak akan pernah takut bahwa kesulitan akan menghadapi kehidupan kami. Karena kami sungguh mengimani bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami, tetapi Allah yang akan senantiasa berpihak kepada kami. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan kepada kami sekalian dan juga dapat kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Peniel Reflection pada saat ini minggu yang kedua yang telah bersama-sama kita dengarkan. Kita berjumpa kembali pada minggu yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.